Aiden Heaven makin menjadi sosok kunci dalam kebangkitan MU. Tetapi cedera yang dialami gelandang 18 tahun itu berpotensi membawa masalah bagi tim dalam waktu dekat. MU menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di bawah Ruben Amorim dengan performa menjanjikan di berbagai kompetisi. Satu di antara pemain yang mencuri perhatian dalam periode ini adalah Aiden Heaven, bek tengah muda yang baru berusia 18 tahun, tetapi telah menunjukkan kedewasaan luar biasa di lapangan. Kemenangan 3-0 atas Leicester City di King Power Stadium Senin dini hari makin membuktikan bahwa Heaven memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama Setan Merah di masa depan. Namun, cedera yang dialaminya di babak kedua tidak hanya menjadi kekhawatiran bagi Amorim, tetapi juga bagi para penggemar Setan Merah. Didatangkan dari Arsenal pada bursa transfer musim dingin, Heaven dengan cepat menegaskan dirinya sebagai satu di antara bakat bertahan paling menjanjikan yang dimiliki MU dalam beberapa tahun terakhir. Laga melawan Leicester menjadi debut Premier League yang tak terlupakan baginya, di mana ia tampil sebagai bek tengah terbaik di lapangan. Statistik pertandingan menunjukkan bahwa Heaven tampil impresif dengan akurasi umpan mencapai 90%, melakukan 2 tackle sukses serta 2 kali melakukan sapuan di situasi berbahaya. Ia juga memenangkan 6 duel dan mencatatkan 2 dribble sukses, angka yang mengesankan untuk seorang bek tengah. Tak hanya kuat dalam bertahan, Heaven juga menunjukkan kepercayaan diri dalam menguasai bola dan membangun serangan dari belakang. Dengan 53 sentuhan bola dan 2 umpan panjang akurat, ia membantu MU mengendalikan jalannya pertandingan. MU perlahan kembali menemukan bentuk terbaik mereka setelah awal musim yang tidak stabil. Di bawah besutan Ruben Amorim, tim mulai membangun lini pertahanan yang lebih kukuh dan Heaven menjadi satu di antara elemen penting dalam proses tersebut. Dengan Lisandro Martinez dan Leny Yoro masih absen karena cedera, Heaven menjadi satu-satunya bek tengah berkaki kiri yang tersisa dalam skuad. Kendati baru berusia 18 tahun, ia telah menunjukkan kemampuan membaca permainan dengan baik, mengambil keputusan yang tepat dan tampil dengan ketenangan luar biasa. Dalam laga melawan Leicester, Heaven tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga beberapa kali menutupi kesalahan rekan setimnya yang lebih berpengalaman, terutama Victor Lindelof. Pada satu momen di babak pertama setelah Lindelof melakukan kesalahan dalam mengantisipasi bola, Heaven melakukan 2 penyelamatan beruntun untuk menggagalkan peluang berbahaya lawan. Kemenangan 3-0 atas Leicester City dan reaksi MU terhadap gol Rasmus Højlund menunjukkan bahwa semangat tim mulai berubah menurut jurnalis ternama Samuel. Namun yang lebih menarik dari sekedar hasil akhir adalah bagaimana tim bereaksi terhadap gol Rasmus Højlund. Sesuatu yang menurut Samuel mencerminkan titik balik dalam musim mereka. Yang menarik perhatian Samuel bukan hanya gol tersebut tetapi bagaimana MU terus mendominasi permainan, merayakan gol dengan penuh semangat, dan menambah 2 gol lagi untuk memastikan kemenangan telak. Euforia yang muncul bukan hanya karena Højlund akhirnya mencetak gol, tetapi juga sebagai tanda bahwa semangat dalam skuad Setan Merah sedang berubah ke arah yang lebih positif. Setelah melalui masa-masa sulit, mereka mulai kembali menemukan kepercayaan diri dan keyakinan dalam tim. Samuel menilai bahwa ini adalah titik balik bukan hanya dari segi hasil pertandingan, tetapi juga dalam hal mentalitas tim. Pelatih MU Ruben Amorim mungkin sedikit menyesali bahwa MU tidak akan bertanding lagi dalam 16 hari ke depan. Namun dengan performa dan semangat positif yang mereka tunjukkan saat ini, United memiliki alasan kuat untuk berharap pada periode yang lebih baik di sisa musim ini. Sementara itu, Manchester United sukses memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga Inggris. Kemenangan ini membawa MU naik ke peringkat ke-13 dengan koleksi 37 poin dari 29 pertandingan. Dengan hasil ini, MU kini unggul 20 poin atas Leicester City yang tertahan di peringkat ke-19 dengan hanya 17 poin dari 29 laga. Di sisi lain, pelatih Manchester United Ruben Amorim harus melemaskan Rasmus Højlund saat performanya mulai naik. Pasalnya, klub tak akan bertanding pada beberapa waktu ke depan. Agenda FIFA Matchday bagi negara-negara anggotanya membuat klub libur dahulu. Manchester United juga terkena imbas dari adanya FIFA Matchday tersebut. Momentum bagus yang selama ini sulit dicari harus terjeda sejenak.
Hal tersebut bisa saja berdampak kepada para pemain yang kehilangan sentuhannya saat bergabung dengan tim lagi. Ruben Amorim tak mau berandai-andai saat ini. Ia hanya ingin menatap apa yang ada di depannya. Mau tak mau, ia harus ikhlas melepaskan para pemainnya kembali ke negara masing-masing untuk tampil di FIFA Matchday. Termasuk, ia harus merelakan strikernya Rasmus Højlund untuk kembali ke Denmark. Højlund, Garnacho, dan Fernandes bawa United menang 3 gol atas Leicester City Liga Premier. Gol pembuka dicetak Rasmus Højlund pada menit ke-28, mengakhiri puasa golnya selama 21 pertandingan sejak 12 Desember 2024. Gol ini tercipta berkat blunder lini belakang Leicester saat Bau Bakaris dan Wout Weghorst gagal menghalau umpan cerdas dari Bruno Fernandes, memungkinkan Højlund mencetak gol ke sudut bawah gawang. Di babak kedua, Alessandro Garnacho menggandakan keunggulan United pada menit ke-67, memanfaatkan kelengahan pertahanan Leicester. Ini menjadi gol pertamanya dalam 24 penampilan setelah sebelumnya golnya dianulir karena offside. Fernandes menutup pesta gol di menit ke-90 dengan tembakan akurat dari tepi kotak penalti. Namun, kemenangan ini dibayangi cedera serius bek muda Aiden Heaven yang terjatuh canggung di menit ke-51 pada laga keduanya sebagai starter. Leicester tampil tak berdaya sepanjang pertandingan dan nyaris tidak menciptakan peluang berarti. Kekalahan ini memperpanjang rekor buruk mereka menjadi tim pertama di Liga Inggris yang kalah 7 kali beruntun di kandang tanpa mencetak gol. Supporter menyoraki tim yang kini berada di posisi kedua dari bawah klasmen, semakin dekat ke zona degradasi dengan selisih 9 poin dari zona aman. Menariknya, 2 assist yang diberikan Bruno Fernandes kepada Rasmus Højlund dan Alessandro Garnacho membuat Fernandes kini tercatat sudah mencapai lebih dari 50 assist di Premier League sejak bergabung bersama The Red Devils. Torehan tersebut membuat Bruno Fernandes kini mencapai 2 prestasi individu tersendiri di Premier League. Seperti diungkapkan oleh Optajo, 2 assist yang dibuat Bruno Fernandes ke gawang Leicester City membuatnya jadi pemain ke-6 dalam sejarah MU yang menorehkan 50 assist di Premier League. Sebelumnya sudah ada Ryan Giggs dengan 162 assist, Wayne Rooney dengan 93 assist, David Beckham dengan 80 assist, Paul Scholes dengan 55 assist, dan Eric Cantona dengan 50 assist. Selain itu, Bruno Fernandes membuat torehan yang luar biasa dengan mencapai 50 assist dalam kurun waktu 5 tahun. Jika berbicara jumlah assist sejak Bruno Fernandes tiba di Premier League pada 1 Februari 2020, hanya ada 2 pemain yang ada di atasnya. Seperti dilansir Sportskeda, dimulai dari tanggal tersebut, hanya Mohamed Salah dan Kevin De Bruyne yang memiliki torehan assist lebih banyak dari Bruno Fernandes. Mohamed Salah kini sudah mencetak 60 assist, sementara Kevin De Bruyne mencetak 57 assist sejak Februari 2020 itu. Aiden berhasil mencatatkan debutnya untuk tim senior Setan Merah di Liga Inggris musim ini. Sejatinya, ia sudah dipercaya turun saat timnya keok kontra Fulham pada putaran kelima Piala FA. Namun, penampilan kali ini berbeda karena Aiden bermain pertama kalinya di panggung Premier League. Menariknya, ia harus menghadapi bekas timnya dalam penampilan perdananya di Liga Inggris. Sebagaimana diketahui, Aiden menyeberang ke kubu Manchester United usai ditebus senilai 1,8 juta euro pada jendela transfer musim dingin 2025 setelah menghabiskan nyaris 5,5 tahun di London Utara. Dalam duel kontra The Gunners, Aiden baru turun di awal babak kedua menggantikan Leny Yoro yang cedera. Kehadirannya di ujung pertahanan terpantau solid meski ia baru berusia 18 tahun. Berdiri kokoh dengan postur tinggi menjulang hingga 189 cm, Aiden tercatat tidak bisa dilewati satu pemain Arsenal hingga laga bubaran. Selepas laga, ia pun mendapat banyak pujian dari para fans dan media. Tak terkecuali dari pelatih Ruben Amorim. Amorim bahkan tidak ragu memuji kualitas dari Aiden Heaven. Menurutnya, Aiden tidak merasakan tekanan dalam laga debutnya di Liga Inggris. Yang meyakini bahwa dengan adanya Aiden, Manchester United telah menemukan sosok pemain yang dicari-cari selama ini.